jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari artis cantik Wulan Guritno gugat mantan kekasihnya perkara uang. Sri Wulandari atau yang akrab disapa Wulan Guritno resmi putus dengan kekasihnya Sabda Yagra Ahesa. Tak lagi menjalani hubungan asmara, model sekaligus artis itu memutuskan untuk melupakan semua kebersamaan yang sebelumnya terjalin dengan Sabda Yagra Ahesa. Termasuk soal uang yang sebelumnya pernah diberikan Wulan kepada pebasket muda itu. Atas hal tersebutlah Wulan Guritno melayangkan gugatan kepada pemuda berusia 28 tahun itu. Hal tersebut pun telah terlihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Wulan Guritno terhadap mantan pacarnya itu terdapat sejumlah tuntutan. Antara lain, meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menerima serta mengabulkan gugatan PMH Wulan Guritno seluruhnya. Selanjutnya, menyatakan Wulan Guritno telah memberikan dana talangan sebesar Rp309.150.000 kepada tergugat untuk melakukan renovasi rumah yang terletak di Jalan Kemang Timur, Yapko nomor 16, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kan tidak hadir yang tergugat, Pak. Ada alasannya tertentu, Pak? Enggak, kami enggak tahu. Boleh dijelaskan Pak bagaimana bentuk kerugian dan gugatan dari? Ya, jadi dari dalil gugatan maupun deposita maupun intinya dari pihak gugat Sri Wulandari atau Wulan Guritno ini menggugat tergugat telah melakukan perbuatan melakukan terkait dengan dana talangan yang diberikan oleh tergugat kepada tergugat nilainya 150 juta. Bukan mendalilkan ada perbuatan hukum yang dilakukan tergugat terkait dengan dana talangan tersebut. 396 juta untuk dana talangan. Ya. Peruntukannya Pak? Sebagaimana di dalam posita itu didalilkan untuk renovasi. Berarti besok akan di sidang pertamanya dari Kamis. Sidang pertamanya tanggal 22. Karena nggak hadir, panggil lagi. Nah nanti tanggal 29 kita lihat apakah hadir atau tidak. Ininya Pak, agendanya? Agendanya sidang pertama. Nah nanti waktunya kan 25 hari sejak sidang pertama. Terima kasih Pak. Kembali untuk sidang hari Kamis besok tanggal 29. Kedua belah pihak Pak. Ya. Karena ini tanggal 22 itu diwakili kuasa hukum. Iya, kuasa hukum. Nah untuk kan tidak hadir yang tergugat Pak, ada. Antar pelajar yang digelar di 19 kota. Alasan Atta Halilintar mau bekerjasama dikarenakan dirinya ingin mencari bibit pemain futsal berbakat untuk nantinya bergabung di dalam tim besutannya, yaitu Pendekar United. Bahkan Atta siap membiayai pemain berbakat yang masih pelajar agar semakin semangat menoreh prestasi di olahraga futsal serta bisa bergabung di Pendekar United. Suami Aurel Hermansyah ini pun menganggap pelajar berprestasi adalah anak pekerja keras dan jago dalam bermain futsal sehingga layak untuk didukung. Muhammad At-Tamimi Halilintar mencari pemain berbakat serta memiliki attitude yang baik dari peserta yang meramaikan Piala Bayu ini. Yang pelatih saya memang pengen dia ada dan dia bisa nembus Liga Pro di umurnya masih muda. Misalnya dia punya permasalahan untuk kayak sekolah atau kuliah, saya siap untuk istilahnya entah ngurusin sekolahnya, entah nanti pembiayaan untuk kuliahnya. Gitu. Itu bagian dari ini sih, maksudnya
mikirin konsep itu sih sama tim untuk nyekolahin anak-anak yang memang sangat berbakat, ya. Nanti kan yang nanya lagi, kenapa nggak semua anaknya bang? Ya nggak bisa, kan kita pilih yang punya etos kerja yang bagus, yang punya semangat juang yang tinggi, yang dia bahkan bisa dapetin menit bermain nanti di tim liga profesional. Misalnya kata coach, bang pilih ini bang untuk jangka panjang, siap gitu. Yang lainnya main muda semua, tapi dengar-dengar udah banyak banget yang minatin gitu. Satu pemain muda kami itu sudah ditawar 3-4 tim gitu ya. Saya punya 6-7 pemain muda, bahkan kipernya juga kita udah kontrak panjang. Kayak Juang itu umurnya masih 20-an. Terus kita punya Yogi di flank, kita punya di Tifon punya Bagas. Kita di Angkor ada Erdi. Terus kita punya Pandega. Kita punya masih banyak lagi lah pemain-pemain muda yang ada di kami yang terus sekarang kami kembangkan. Coach Naim ini saya memang terkenal dengan pembinaan pemain muda juga dari dulu gitu. Jadi komponennya tuh pas. Pendekar dari saya pengen mengembangkan pemain muda, dapat pelatih yang mengembangkan pemain muda, dapat partner kayak Bayu yang pengen pemain muda juga. Jadi berkumpullah kami di sini. Gitu. Mungkin nggak semua tim punya visi misi ya. Kalau kesan-kesan dari Cardino selama bermain di Indonesia ada nggak sih omongan paling parah tuh kata kasar polisi ini kalau kecok kayak kelawar sih, kadang dikejar-kejar gitu ya. Itu mungkin yang dia imbau ke semua orang Indonesia, dia ngomong di podcast dan didengerin sama semua. Attitude itu penting. Attitude itu bukan hanya perilaku tapi attitude latihan juga penting. Gimana kamu bisa latihan di saat orang lain gak latihan. Kalau latihan di saat orang lain latihan itu biasa. Misalnya kamu latihan, pagi latihan di lapangan, sore latihan di gym, itu semua atlet kayak gitu. Tapi kalau kamu latihan, misalnya pagi latihan, sore latihan, tapi siang dia nyari sendiri, misalnya pegangan, entah dia main sama bola, malam dia entah dia yoga, entah dia nonton semua video futsal untuk nambahin ilmunya. Nggak telat, maksudnya on time. Jadi misalnya latihan jam 8, dia harus di lapangan jam 7 gitu. Itu yang attitude kayak gitu yang jangan sampai nggak tertularkan. nggak ada pemain Indonesia yang mau dibawa Ricardinho juga? Terakhir kan si Evan kan, tapi akhirnya nggak jadi karena kesalahan lintasan. Kemarin Evan berhasil kan, sudah melantai kan, Kan mencetak gol juga, mencetak assist juga, dan itu mencetak sejarah gitu. Dan tapi akhirnya kan nggak lama bang. Ya memang nggak lama, cuman kan itu asalnya kayak Evannya lagi. Saya nanti kalau ngomong akan salah cerita. Nah maksudnya dari Ricardinho ke Bang Ata gitu, kan ada nggak nih pemain yang bisa dari pendekaran gitu? Oke, kalau misalnya Ricardinho yang nanya kayak gitu, menurutku di sana udah jauh lebih banyak pemain berbakat. Tapi kalau kita yang mengajukan bisa. Gitu. Misalnya kayak Evan, saya teleponan sama Ricardinho untuk Papai, ayo kita bikin ini menjadi kenyataan. Dan saya berterima kasih banget sama Ricardinho. Dan mungkin kalau Ricardinho nggak ke Pendekar, itu nggak terjadi. Menembus pemain nasional pertama yang menembus luar negeri. Bukan kita bilang gimana-gimana, tapi kalau nggak ada Ricardinho yang nelfon presiden federasi Portugalnya untuk ada izinnya lah, ininya lah. Menurutku Ricardinho punya jasa yang besar untuk usaha. Ditemukan banyak kejanggalan, kuasa hukum CSB minta Jessica Iskandar datang ke persidangan. Sidang lanjutan terdakwa Christopher Stefanus Budianto atau CSP kembali digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 26 Februari 2024. Dalam nota keberatan, CSB melalui kuasa hukumnya Darius Situmorang membantah semua tuntutan jaksa penuntut umum. Darius Situmorang juga melihat bahwa kasus ini terlalu dipaksakan. Dirinya menyebut bahwa banyak kejanggalan atas dakwaan yang dituntut oleh JPU. Ia pun menjelaskan kejanggalan atas dakwaan JPU, yaitu adanya pasal baru dan lokasi yang harusnya menangani kasus ini. Dengan begitu, Darius berharap Jessica Iskandar yang mengaku sebagai korban bisa hadir dalam persidangan, bertujuan agar melihat bahwa kasus ini banyak terjadi kejanggalan. Ya, oke Bang, mungkin hari ini pembacaan eksepsi, seperti apa? Terima kasih sebelumnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Situmorang SMH bersama
rekan saya yang sudah istri saya yang Situmorangsa dan Taufik Esa. Ya, kami dari kantor hukum Polres Situmorang Waktu Jakarta dalam Kejahatan Raya nomor 78 Jakarta Selatan, yang mana pada kesempatan hari ini hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ya, kami datang menghadiri terkait agenda hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Christopher Stefanus Budianto alias Stephen. Ya, yang mana tadi kami sudah uraikan semua ya, nota keberatan yang memang kami sampaikan ya terkait ya dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang waktu itu mereka telah membacakan pada tanggal 15 Februari 2024 ya, 21 ya kalau nggak salah ya, 21 kan ya, 21 kan ya, 21 Februari 2024 ya. Nah, dengan adanya penyampaian pada hari ini ya, itulah yang kami coba sampaikan terkait eksepsi kami ya, nota keberatan, karena di sini kan di awal ini kan sudah dijelaskan mengenai ya adanya perjanjian sewa menyewa ya antara pihak Christopher Stefanus Budianto dengan pihak Jessica Iskandar ya, yang mana perjanjian sewa menyewa itu ya dituangkan di dalam adanya perjanjian sewa menyewa ya, dan mereka sudah menanggapi juga terkait perjanjian sewa menyewa tersebut ya, di mana perjanjian sewa menyewa itu dilakukan di Denpasar, di tempatnya si klien kami Christopher Stefanus Budianto pada saat mereka melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut ya. Nah, ini juga kami coba saya sampaikan juga tadi mengenai dakwaan eksepsi kami ini ya, nota keberatan ini. Adapun penyampaian mengenai pertama ya, bahwa kami merasa keberatan ya terhadap surat dakwaan penuntut umum, itu keberatan yang pertama kami ya, di mana di sini ya seharusnya dakwaan yang disusun oleh penuntut umum ya adalah beberapa hal yang perlu tanggung bersama, mengingat dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Ya, adapun uraian tersebut ya, yaitu pertama bahwa saudara penuntut umum telah menghadapkan terdakwa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat dakwaan di bawah nomor register perkara PDM 24 Jakarta Selatan /2/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Setio Adi Personesa MH selaku penuntut umum. Jadi ada beberapa ya yang kami sampaikan terkait keberatan kami ya terhadap surat dakwaan. Yang sebelum pertama tadi yang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili ya. Yang poin kedua yang huruf B-nya surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap, atau surat dakwaan itu obscuriter atau dakwaan kabur ya. Yang ketiga dakwaannya yang disampaikan oleh jaksa penuntut batal demi hukum. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kepada klien kami itu semuanya sudah kami bantah di eksepsi kami pada kesempatan sore hari ini. Intinya itu. Pak, tadi sempat dikatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi beberapa pasal. Boleh dijelaskan gimana? Ya. Nah, kembali lagi terkait pasal tadi, kita coba menyampaikan di mana di sini dijelaskan pasal yang disampaikan seharusnya itu kan pasal 372 sesuai laporan polisi. Ya, di mana laporan polisi yang sebelumnya itu terdapat hanya satu pasal. Namun ya dari penuntut umum dia coba menyampaikan adanya dua pasal, tapi tidak menjelaskan secara rinci ya terkait pasal-pasal apa yang disampaikan oleh. Kasus bullying yang melibatkan putra Vincent Rompis diharapkan selesai secara kekeluargaan. Kasus bullying atau perundungan yang terjadi di salah satu SMA swasta di Serpong, Tangerang Selatan hingga melibatkan anak Vincent Rompis masih terus bergulir. Buntut kasus yang viral, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA akan mengupayakan mediasi antara pihak keluarga dari terduga pelaku dengan pihak sekolah. Asisten Deputi Pelayanan Anak PPPA Atwirlani Ritonga menyebutkan pihaknya akan melibatkan seluruh keluarga dari terduga pelaku bullying. Dikatakan oleh Arti Wirlani, hal itu pun bertujuan agar para terduga pelaku bullying ini tetap bisa mendapatkan pendidikan. Secara lebih lanjut, dirinya pun membeberkan alasan pihaknya turut mengawal kasus bullying tersebut.
Pihaknya berharap agar sekolah lain bisa lebih memperhatikan soal kasus kekerasan yang terjadi di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Dari situlah dirinya menyebutkan pihaknya akan membantu mendorong sekolah-sekolah lain untuk menerapkan sesuai peraturan yang ada. Bu, terkait anak apakah keluar, Bu? Statusnya, Bu? Berarti masih berstatus sebagai siswa ini. Lalu ada informasi tadi yang dikatakan bahwa ini keluarga di anak video mengundurkan diri, tapi bukan video. Kenapa nih? Kabar selanjutnya datang dari Igor Saikoji, jalani diet demi sang anak. Rapper sekaligus penyanyi Igor Saikoji mengungkapkan alasannya menjalani diet untuk menurunkan berat badan. Igor Saikoji membeberkan sejumlah alasannya melakukan diet. Pemilik nama asli Ignatius Rosonaya, Penyami itu rupanya sudah lama menyadari dirinya memiliki masalah berat badan dan kesehatan, namun cenderung denial. Rupanya salah satu alasan kuat yang membuat Saikoji melakoni dietnya saat ini adalah sang anak. Di usianya yang sudah memasuki kepala 4, Igor Saikoji merasa tak bisa mengejar anaknya saat berlari. Padahal anak bungsunya baru berusia 5 tahun. Rapper kelahiran 8 Juni 1983 itu pun kemudian menceritakan momen di mana dirinya hanya ingin duduk saat pergi jalan-jalan bersama keluarga. Satu hal penting lainnya yang membuat Saikoji akhirnya memiliki niat untuk diet adalah kekhawatirannya tidak bisa melihat pertumbuhan kedua anaknya. Cuman cenderung denial, menyangkal kalau misalnya itu banyak punya anak ada 3, anak yang paling kecil tuh baru 5 tahun, udah kerasa lah misalnya udah usia kepala 4 nggak bisa ngejar anak sendiri, nggak bisa main sama anak. Kalau jalan-jalan bareng sama keluarga misalnya kita kemana gitu, saya di mall aja gitu, masuk mall gue selalu pengen langsung nyari tempat buat duduk. Jadi kayak orang yang lain senang happy ngeliat tempat yang fun itu, atau mungkin amusement park, taman bermain ke luar negeri, semua senang pengen lihat ini itu, tapi ibunya bawaannya duduk istirahat, gampang sakit. Salah satu faktor yang kerasa juga adalah 2 tahun lalu tuh gue pernah lagi duduk nyantai, smartwatch ini ngasih tahu ini lagi duduk nyantai nggak ngapa-ngapain, heart rate gue 115, nggak ngapa-ngapain. Jadi itu kayak berarti jantung itu bekerja keras banget. Jadi itu satu poin di mana gue sadar nanti ini kalau gue tambah dewasa, tambah besar, mereka ngelewatin momen-momen penting di hidup mereka, entah mereka lulus sekolah, lulus kuliah. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.